Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Fitriyatul Maulina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti kenegaraan. Kenapa negara? Karena pada mulanya statistik ini digunakan untuk menggambarkan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kenegaraan. Contohnya perhitungan banyak penduduk, sistem pembayaran pajak, kemudian sistem gaji pegawai, dan banyak lagi yang terkait dengan kenegaraan. Nah, pengertian statistik sesuai dengan perkembangannya. Yang pertama, statistik itu diartikan sebagai kumpulan angka untuk menerangkan sesuatu. Yang kedua, sekumpulan jarak dan aturan, pengolahan analisis serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Dan yang terakhir, kumpulan angka yang menjelaskan sifat data atau hasil pengamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Lutfiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan pengolahan atau analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Selanjutnya, statistik berperan sebagai alat bantu. Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Nah, variabel ini merupakan sesuatu yang nilainya bervariasi atau tidak tetap. Contohnya seperti umur seseorang atau tinggi badan. Yang kedua, untuk membuat rencana dan ramalan atau dugaan. Nah, dengan adanya statistik, kita bisa membuat rencana yang lebih baik. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Yang terakhir, membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samuel Farisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi statistik. Fungsi statistik itu ada 4. Yang pertama, sebagai bank data untuk menyediakan sebuah data. Statistik digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyajikan sebuah data dalam bentuk yang dapat dimengerti seperti penelitian, kebijakan publik, dan analisis bisnis. Yang kedua, statistik berfungsi sebagai alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Dalam konteks ini, statistik membantu dalam mengukur sebuah produk atau layanan dengan menganalisis data yang dihasilkan dari proses produksi tersebut dan penelitian layanan. Yang ketiga, sebagai alat analisis. Statistik menyediakan berbagai teknik dan metode analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam sebuah data. Hal ini dapat membantu dalam mengambil wawasan yang berguna dari data yang telah tersedia. Yang keempat, statistik berfungsi sebagai pemecah sebuah masalah atau pembuat keputusan. Dengan menggunakan statistik, kita dapat menganalisis sebuah data untuk mengidentifikasi sebuah masalah, memahami akar permasalahannya, dan mencari sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, statistik juga sebagai dasar yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Rahman, prodi bimbingan konseling semester 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara pengolahan data statistika atau statistik. Di sini cara pengolahan data itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu statistik deskriptif, yang kedua itu statistik inferensial. Statistik deskriptif merupakan statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif ini berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, persoalan. Contohnya, 25% mahasiswa SDK IPB Sumeneb merupakan alumni SMA 2 Sumeneb. Yang kedua itu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menafsir,
dan mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu penggolongan data statistik. Penggolongan data statistik di sini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif di sini merupakan data yang berbentuk kalimat, angka, gambar. Nah, sedangkan data kuantitatif di sini data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau yang scoring, yang ada skornya gitu, di scoring. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Di sini saya juga belajar. Ya, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zaidan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan tentang tugas statistik yang menjadi bagian dari saya, yaitu pengumpulan data berdasarkan urutannya. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Observasi itu berkaitan juga dengan sama saja seperti pengamatan, yaitu adalah suatu proses yang dimana kita melakukan aktivitas terhadap suatu objek yang dimana untuk memperoleh sejumlah data dari objek tersebut dan informasi terkait objek tersebut. Misal suatu contoh, saya melihat buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua ada penulisan literatur. Penulisan literatur yaitu sebuah karya tulis yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar, rujukan, atau referensi dalam melakukan berbagai macam penelitian. Yang ketiga ada penggunaan konsesioner. Penggunaan konsesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Seperti misal contohnya ya kita memberikan sebuah angket pada siswa. Yang terakhir ada wawancara dan interview, yaitu suatu proses yang dimana kita harus kegiatan yang tanya jawab kepada responden untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.